Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulanur Anjani Atikah dengan NIM 18030151139 dan teman saya Anissa Sifa Fauzia dengan NIM 18030151139. Di sini saya akan membacakan hasil dari jurnal kelompok kita. Yang pertama ada paper lokal dengan judul penerapan algoritma K-means untuk clustering data obat-obatan pada RSUD Pekanbaru. Penulisnya adalah Gustientidina, M. Hasmil Adia, dan Yeni Desnelita. Yang pertama, latar belakang penelitian. Perencanaan akan kebutuhan obat-obatan adalah salah satu aspek yang penting untuk menentukan pengelolaan obat-obatan. Hal tersebut akan mempengaruhi pengadaan, pendistribusian, dan pemakaian obat-obatan. Perencanaan akan kebutuhan obat-obatan yang tepat dapat membuat pengadaan obat-obatan menjadi efektif dan efisien, sehingga obat-obatan dapat tersedia dengan cukup sesuai kebutuhan, serta dapat diperoleh pada saat yang diperlukan. Clustering merupakan bidang penelitian dalam analisis dan data mining. Pada clustering, partisi dari objek data yang mempunyai karakteristik sama akan dikelompokkan pada satu kelompok dan data yang memiliki karakteristik berbeda akan dikelompokkan pada kelompok lainnya. Yang kedua ada tujuan penelitian. Yang pertama mengetahui klasterisasi data obat dengan teknik data mining, di mana pengelolaan data menggunakan algoritma K-means. Yang kedua, batasan masalah dari penelitian yang dilakukan adalah data yang akan digunakan, yaitu obat-obatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekanbaru. 3. Analisis dilakukan dengan menggunakan algoritma K-means. Output yang dihasilkan adalah kelompok obat-obatan yang pemakaiannya rendah, sedang, dan tinggi. Tujuan penelitian ini untuk pengelompokan data obat-obatan pada rumah sakit berdasarkan pemakaian obat yang rendah, sedang, dan tinggi. Yang ketiga ada teknik dan metodologi penelitian. Di sini tekniknya menggunakan Knowledge Discovery in Database atau KDD. KDD adalah metode yang digunakan untuk dapat memperoleh pengetahuan yang berasal dari database yang ada. Hasil pengetahuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk basis pengetahuan atau knowledge base yang digunakan dalam keperluan mengambil keputusan. Di sini ada proses knowledge discovery in database. Yang kedua ada proses algoritma K-means. Yang keempat, kesimpulan dari penelitian. Dari hasil klasterisasi pada data obat-obatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok obat yang termasuk pemakaian sedikit, rata-rata permintaan obat setiap tahunnya kurang dari 18.000 buah. Dan obat-obatan yang termasuk pemakaian sedang, rata-rata permintaan obat setiap tahunnya 18.000 sampai 70.000 buah. Sedangkan obat masuk ke dalam kelompok obat yang pemakaian tinggi, rata-rata permintaan obat setiap tahunnya di atas 70.000 buah. Yang kedua ada paper internasional dengan judul Fitur Penambangan untuk Data Biomedis Menggunakan Kumpulan Pohon Pengelompokan. Penulisnya Konstantinos Pliakos dan Celine Vance. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Volume data biomedis yang tersedia untuk komunitas pembelajaran mesin tumbuh sangat cepat. Sebuah rasional pertanyaannya adalah seberapa informatif data ini sebenarnya atau seberapa diskriminan fitur yang menggambarkan instance data. Adalah beberapa kumpulan data biomedis mengalami kekurangan variasi dalam representasi instance atau bahkan lebih buruk, berisi instance dengan fitur yang identik dan label kelas yang berbeda. Tidak dapat disangkal, ini secara langsung mempengaruhi kinerja algoritma pembelajaran mesin serta kemampuan untuk menginterpresentasikan hasil mereka. Yang kedua ada tujuan penelitian. Tujuannya adalah untuk mempelajari model pada serangkaian instance pelatihan yang dapat memprediksi target yang diberikan fitur.
Model ini kemudian digunakan untuk memprediksi target intens baru yang tidak terlihat. Jika targetnya numerik, tugas itu disebut regresi. Jika targetnya kategoris, yaitu A kelas harus diprediksi, istilah klasifikasi digunakan. Yang ketiga ada teknik dan metodologi penelitian. Dalam pembelajaran pohon keputusan, pohon biasanya dibangun dengan top-down metode induksi. Node pertama disebut root node, dan itu dikaitkan dengan set perhatian lengkap. Node-nya secara rekursif split berdasarkan tes yang diterapkan pada salah satu fitur yang menggambarkan contoh pemisahan terbaik dipilih di antara semua fitur dan fitur-fiturnya titik split yang sesuai berdasarkan kriteria kualitas split. Perpecahan ini kriteria dapat bervariasi. Tugas-tugas klasifikasi seringkali merupakan perolehan informasi, dan untuk tugas regresi pengurangan varian sering digunakan. Yang keempat, terakhir adalah kesimpulan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti masalah kurangnya varians dalam representasi data biologis dan biomedis dan menginformasikan masyarakat tentang hal itu. Ini udah daftar pustakanya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.